yang ada di dalam skripsi ya. Nah, nanti ada beberapa metode yang akan saya share seperti itu ya. Jadi kalau ada di sistem Packer itu ada Teromobile, Certificate Vector, KNN semuanya. Nanti saya akan share semuanya. Jadi contoh programnya nanti akan saya berikan. Nah, jadi nanti tugas Anda ya tinggal mengubah program yang sudah saya buat seperti itu. Nah, tapi bukan hanya mengubah dulu, yang penting tahu dulu dasarnya gitu. Karena nanti waktu di sidang yang ditanya itu yang dasar-dasar sebetulnya gitu. Nah, untuk programnya, program kamu ini bagus gitu ya. Gimana nih buat database-nya, bisa nggak? Nah, gitu. Nah, jadi kalau bisa hindari hal-hal yang kita dasarnya tidak paham gitu. Untuk contoh programnya nanti saya kasih semuanya. Seluruh metode saya akan kasih, ya. Jadi tapi itu nanti di akhir ya. Nah, tapi kita harus belajar dasarnya dulu. Nah, untuk di live session ini, setiap live session nanti akan saya kasih modul. Saya kirim di grup WA. Setiap materi yang kita bahas hari ini akan saya kirimkan by WA. Ya, jelas ya semuanya ya. Oke, jadi Anda tinggal lihat aja project yang saya buat hari ini tentang pembuatan database, pengenalan koneksi, dan simpan tampil data. Oke, saya screen ya. Oke, saya buka dulu program VB-nya. Untuk absennya nanti saya panggil satu-satu aja ya. Ya. Oke, udah kelihatan? Kelihatan nggak ininya? Visual studionya? Udah Pak, kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke. Nah, ini untuk visual studionya. Ini tampilan di awalnya. Kemudian kita langsung masuk ke database ya. Jadi di database itu kita pakai Microsoft Access. Kita lihat Microsoft Access-nya. Mau pakai versi apa aja boleh. Tapi nanti untuk sistem penyimpanannya kita pakai 2003 2002 2003. Oke, silakan masuk yang udah saya admit ya. Oke. Nah, ini untuk tampilan di awal ya. Tampilan Access. Blank database. Kemudian di sini kita isi. Pakar kita buat ya. Create. Nah, ini dia tabelnya. Jadi ini untuk tampilan di awal untuk pembuatan dari database. Oke, sekarang saya coba view. Nah, nama tabelnya kita buat misalnya pasien. Kita okekan. Nah, yang paling penting adalah di dalam fieldnya ini nanti Anda sesuaikan dengan data pasien Anda. Kalau saya buat di sini misalnya kode pasien, saya buat kode, gitu aja.
pilihannya teks. Seperti itu. Kemudian nama pasien, teks. Kemudian yang terakhir adalah alamat. Dah, teks. Kalau sudah ya di view-kan saja. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya bisa dilihat. Kita yes. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi saya rasa untuk membuat tabel sudah paham lah ya. Oke, sekarang kita masuk ke project Microsoft Visual Studio-nya. Saya screenkan lagi. Untuk yang di Microsoft. File, new project. Oke, loadnya sedikit lama ya. Nah, di sini buat nanti saran saya adalah untuk mahasiswa yang nanti bakal sidang, buat nama projectnya sesuai dengan nama masing-masing. Jangan apa gitu, pakar atau apa, sistem SPK, sistem pakar kulit atau apa. Langsung namanya. Agar apa? Agar bisa diidentifikasi kalau kamu yang ngerjain begitu. Ya, walaupun nanti tinggal di copy sedikit aja. Ya, pastikan nama sendiri gitu. Misalnya nama saya Puji. Saya buat aja DB-nya Puji. Saya oke kan? Nah, ini adalah satu form. Ini form kosong ya. Saya rasa semua sudah paham apa fungsi dari form ini. Form ini digunakan untuk laman ya. Laman atau formulir yang digunakan untuk mengisi field-field yang ada. Nah, tapi bagaimana cara Visual Studio ini terkoneksi dengan database? Maka kita harus buat perintahnya. Perintahnya itu bukan di form, tetapi di modul. Ingat ya, modul itu digunakan untuk deklarasi. Nah, tapi kalau form ini tidak bisa. Form ini berisi cuma field-field yang ada di dalam database. Tapi kalau untuk koneksinya, kita pakai modul. Jadi, untuk mengetahui daftar Solution Explorer kita di sini. Ada Map Project dan Form 1. Berarti kita harus tambah satu lagi, yaitu modul. Dari mana menambahkannya? Dari sini. Project, add, modul. Udah. Namanya udah modul 1 aja. Baru add. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk mengetikkan codingnya. Saya tidak menyuruh Anda untuk menghafal, tapi memahami itu aja. Beda ya menghafal dengan memahami. Yang penting tahu lah gitu. Ya, tidak usah dihafal mati untuk codingnya karena terlalu banyak. Yang penting dipahami saja. Nah, perintahnya public. Nah, di VB ini lebih enaknya kenapa? Karena kalau kita sudah ketikkan sedikit saja, dia udah muncul gitu. Public str koneksi. Str koneksi ini namanya variabel. Ya, namanya variabel. As string. Seperti itu. Sama dengan. Nah, yang saya katakan tadi tidak perlu dihafal, yaitu ini koneksi kita terhadap database. Yang penting dipahami aja. Nah, provider sama dengan Microsoft Jet OLEDB. OLEDB ini dari Microsoft Access titik 4.0. Ini untuk frameworknya. Kemudian data source. Data source itu artinya di mana dia berada. Dan biasanya untuk deklarasi alamat itu menggunakan simbol N. Jadi kalau di VB nanti pakai N ini untuk mengetahui alamat di mana fieldnya. Application
dot start path and PT2 garis hashtag terbalik ya, pakar titik mdb, jangan lupa petik 2-nya. Dah, ini perintah koneksi, satu baris saja, nggak banyak-banyak. Oke, dah. Nah, sekarang kita lanjut untuk pembuatan di form. Di form tadi karena di database ada kode, nama, dan alamat, saya akan buat bentuknya dulu ya. Ada label, ini untuk kode. Ini untuk nama. Dan yang terakhir ada untuk alamat. Nah, untuk itu ditambahkan pengisiannya. Pengisiannya biasanya kita pakai text box ya. Nah, terserah mau menggunakan apa. Biasanya kalau dalam defaultnya name-nya itu kita selalu gunakan txt ya, txt kode. Nah, ini udah dari zaman dulu defaultnya pakai txt. Silakan mau yang pakai yang mana pun boleh. Txt nama dan yang terakhir txt alamat. Fieldnya sudah ada. Selanjutnya kita akan tambahkan button. Nah, untuk kali ini di live session ini karena Zoom ini waktunya terbatas, saya akan mengenalkan satu perintah dulu, yaitu perintah tentang tombol simpan. Setelah nanti kita simpan, dia nanti akan masuk ke dalam list view. Nah, berarti kita perlu satu list view ya. Nah, kita butuh list view. Kita cari aja list view di atas ini. Di sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian list view ini kita sesuaikan dengan field-field yang ada. Ya, caranya ya di sini. Edit kolom. Nah, add. Kita isi kolom headernya. Kolom headernya kode add. Kemudian nama. Kemudian alamat. Oke. Kemudian pilih detail. Dan nanti akan muncul dia. Sesuai dengan field yang kita punya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana tips untuk menjadi programmer? Yang penting diulang itu aja. Gak ada orang yang bisa sesuatu itu instan. Selalu diulang terus. Seperti itu ya. Jadi kalau apa ya diulang-ulangin aja terus sampai benar-benar paham. Tidak dihafal tapi yang penting paham. Oke. Setelah form 1 ini sudah kita buat, maka kita harus pastikan database-nya harus masuk ke dalam project kita gitu ya. Nah, ini project ini saya share lagi ya ke screen. Nah, di sini kita pastikan nih project yang ini masuk ke dalam Visual Studio. Bagaimana tadi caranya? Ya kita simpan ulang aja, save as. Kita yeskan saja. Nah, pakar, tapi kita buat dulu dia
di project kita yang tadi. Kita tadi D, nama saya ya, foldernya. Nah ini di bin, kemudian kita pilih Microsoft Access Database seperti itu ya. Nah, oke, save. Oke, di sini ada 2003 ya, saya lupa ya tadi ya. 2002 2003 jangan sampai lupa. Oke, ini datanya. Dah, kita lihat di dalam tabel tadi. Folder saya bin. Nah, di sini ada Microsoft Access Database. Oke, save. Sudah ada ya datanya. Tinggal kita masuk ke dalam VB-nya. Nah, ini form VB-nya ya. Masih kelihatan ya form VB-nya ya. Oke, sekarang kita klik tombol simpan. Nah, seperti ini. Ini tombol simpannya. Jadi, cara mengetahuinya adalah privat sub simpan klik. Artinya jika tombol simpan diklik, apa perintahnya? Nah, seperti itu. Ya. Yang pertama harus kita buat using. Using koneksi as new oleh DB connection. Buka kurung str koneksi. Nah, waktu kita buat oleh DB connection di sini ada not defined katanya, tidak tereksekusi. Artinya kita harus menggunakan tombol import di setiap formnya. Ya, kalau ada gerigi gini loh, kok bisa error, bisa enggak? Ya kita lihat aja gitu, jangan terlalu panik gitu. Jadi kita buat di sini importnya. Nah, import. Nah, import untuk ada bergeriginya kan begitu. Koneksi open. Untuk apa koneksi open ini? Koneksi open ini digunakan untuk membuka koneksi yang sudah kita deklarasikan tadi. Nah, kita masukkan lagi using cmd. Cmd ini adalah sebuah variabel as new oleh DB comment. Nah, comment itu artinya perintah ya. Comment itu artinya perintah. Ingat, di dalam SQL, mungkin udah paham semua lah SQL ya, udah luar kepala perintahnya ya. Di dalam SQL itu ada perintah simpan. Jadi kalau misalnya using cmd oleh DB comment, itu artinya perintah. Perintahnya bagaimana? Insert. Nah, saya berharap, saya mohon dengan sangat kepada Anda, perintah SQL ini tolong Anda pahami. Kalau nanti seandainya sewaktu-waktu penguji di sidang disuruh Anda buat, tolong coba buat dulu tombol simpan di form yang baru. Nah, jadi saya harap harus sudah bisa insertnya ini ya. Seperti itu. Insert itu nama database-nya.
nama tabelnya tadi ya. Nama tabelnya tadi nama pasien, values. Nah, seperti itu. Ingat yang tadi saya katakan, setiap ada perintah yang berkaitan dengan database harus ada tanda N-nya. Nah, yang seperti ini. Apa yang membedakan petik 1 dengan petik 2? Kalau ada petik 1 berarti dia teks. Kalau tidak ada petik satunya seperti ini artinya number. Karena tadi di database kita itu adalah teks semua, maka harus ada pakai petik satunya ditambahkan lagi. Pak, saya tadi fieldnya number. Ya, number. Hilangkan petik satunya. Seperti itu ya. Jadi ini untuk dasarnya. Jadi harus bisa dipahami. Ini perintah SQL. Nah, oke. Kita buat di sini. Di urutan yang pertama tadi adalah txt kode dot text. Nah, seperti itu. Koma, petik 1, petik 2, petik 2, petik 1. Jangan lupa N-nya. Txt nama dot text. Nah, seperti itu. Txt nama dot text. Oke, koma lagi. Petik 1. Petik 2, petik 2, petik 1 ditutup dengan N. Txt alamat titik teks. Nah, seperti itu. Kalau sudah, tutup. Kemudian dia di petik 2. Nah, seperti itu. Kemudian koma, koneksi. Kemudian tutup. Oke. Kemudian setelah itu kita enter. Dah. Selanjutnya, kita masukkan deklarasi CMD yang tadi ini untuk kita execute. Nah, caranya CMD titik execute. Nah, itu di situ ada execute non query. Enter. Kemudian CMD titik command type. Nah, ini command type sama dengan command type titik text. Dah. Kemudian setelah kita selesaikan, kita tutup dengan koneksi titik close. Nah, seperti itu. Ini untuk end using-nya. Ini untuk perintah simpan. Dari using sampai dengan end using. Oke, sekarang kita akan coba tes dulu ya. Kita jalankan. Dua belas. Simpan. Oke. Oleh DB-nya dipakar ya. Oke, not find. Tidak ada di debug ya. Oke, kita lihat dulu perintah modul saya. Pakar MDB ya. Oke, saya lihat di sini dulu. Saya close. Pakar bin debug.
Oh, nama saya tadi folder ya. Puji bin. Oke, belum saya masukin di debug ya. Ini filenya ya. Di dalam debug. Oke, sip. Jadi harus dimasukkan ke dalam debug ya. Oke, tadi salah penyimpanan. Oke. Nanti kita lanjutkan ya. Kalau nanti zoomnya mati saya akan kasih kode lagi ya. 12. Simpan. Oke, setelah itu kita akan coba lihat database-nya. Apakah sudah tersimpan atau belum. Ini 10 menit lagi mati, nanti kita lanjutkan lagi ya. Pakai Zoom Meeting. Oke, masuk ya. Nah, 12. Oke. Saya nggak mau pakai Zoom berkali-kali ya, nanti kuotanya habis pula nanti ya. Punya Anda. Kalau saya nggak apa-apa gitu. Ya. Nanti komplain lagi ya. Jadi kita pakai satu lagi perintah tampil. Jadi nanti perintah tampil. Nah, database yang kita buat tadi ini ada fieldnya ya, sudah ada isiannya. Saya mau menampilkan ini di dalam list view. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita buat di sini satu lagi privat sub tampil data. Terserah mau di mana aja. Ya, terserah mau di mana aja, boleh. Nah, kalau saya di sini aja pun boleh, di atas simpan boleh. Privat sub tampil data. Bentar, ensub dia langsung. Dah, list view-nya tadi namanya apa? Saya lupa namanya. List view-nya namanya list view 1 ya, saya ganti list view pasien karena datanya data pasien. Ya. List view pasien. Berarti list view pasien titik item titik clear. Artinya setiap mau memanggil data pasien harus dikosongkan dulu. Artinya dia merefresh secara otomatis. Jadi fungsi clear ini adalah refresh otomatis. Jadi kalau kita simpan dia muncul. Kalau kita simpan dia muncul, nge-refresh secara ulang. Jadi kalau nanti bingung apa maksudnya, bahasa sederhananya clear itu adalah untuk refresh data yang sudah kita masukkan. Using koneksi sama ya, koneksi as new OLEDB connection. 2 str koneksi. Tutup, enter. Sama seperti yang tadi, kita buka dulu koneksinya dengan perintah koneksi open. Nah, seperti itu ya. Kemudian apa perintahnya? Perintahnya using cmd. Nah, cmd ini komen ya, as new OLEDB comment. Nah, OLEDB komentar ini adalah untuk perintahnya apa ya? Nah, untuk perintah tampil apa? Kalau di SQL pakai select. Nah, select bintang from, kan gitu kan? Nama tabelnya order by kode. Order by kode artinya diurutkan berdasarkan kodenya gitu. Kemudian tutup kode, tutup koneksi. Tutup. Dah. Selesai. Sampai di situ. Kemudian using data as OLEDB data reader untuk dibaca. OLEDB data reader sama dengan cmd
execute reader. Nah, ini perintah dasarnya ya. List view pasien titik items. Perintahnya tadi yang di atas clear. Nah, do while. Apa yang di do while kan? Nah, do while data.read, kemudian dim list view item sama dengan list view pasien titik items titik add. Saya add nih dulu ya. Add buka kurung data tutup with list view item. Nah, kita buat deklarasi untuk dim x as integer for x sama dengan 1, artinya kita ulangi dari 1 sampai to data field count. Field count ini artinya sejumlah data yang ada. Sejumlah data yang ada titik sub item titik add buka kurung data x. Dah, kemudian di bawah loopnya kita buat koneksi titik close. Dah, setelah itu kita simpan, Ctrl S. Dah, kita jalankan. Nah, apa yang menyebabkan ini belum tampil? Karena waktu kita menjalankan form belum ada private sub yang kita buat ditampil. Maka private sub tampil data ini kita harus deklarasikan dia atau kita panggil dia di dalam form. Caranya form 1 load tampil data. Enter. Seperti itu. Pokoknya kalau ada load artinya saat pertama kali form itu muncul, apa yang harus ditampilkan? Yaitu tampil data. Kalau Anda hilangkan yang ini, maka yang tadi yang terjadi, fieldnya kosong tadi. Semuanya ya. Nah, tadi kita coba. Ini kita buat tampil data. Nah, apa yang membedakannya ya? Kita simpan. Kita jalankan. Dah, muncul dia ya. Muncul field yang tadi. Kita buat 13. Buttonnya nanti muncul. Tapi formulir rootnya. Nah, di sini muncul di 13. Nah, sekarang kita akan coba lihat lagi di sini. Apakah sudah muncul atau belum? Font yang 13 yang kita isi. Nah, sudah muncul. Nah, bisa dipahami kira-kira semuanya ya? Untuk terkait dengan simpan dan tampil data. Coding yang ini nanti akan saya share di WA. Coding ini nanti saya share ke WA. Nah, oke. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan ada yang mau diskusikan untuk simpan, koneksi, dan tampil data. Nah, seperti yang saya katakan, yang baru bergabung, semuanya metode-metode nanti, ya, metode-metode yang ada di sistem Pakar, itu akan saya share, ya, di akhir peminatan, ya.
Di akhir pemerintahan nanti semua metode akan saya share. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, peminatan ini fungsinya untuk pembelajaran secara dasar. Jadi nanti jangan programnya udah selesai, kalau nanti ditanya database, nggak tahu gitu, berbahaya nanti ya. Jadi ini untuk lab session ini saya cukupkan. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke.